Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasula ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat Islam, iman, sehat, serta waktu luang, dan juga nikmat kita bisa berkumpul di masjid ini yang tujuannya sama, yaitu berthalabul ilmi. Semoga setiap langkah kita ini menjadi kifarat dosa, penggugur dosa, dan semoga Allah memberikan kita ganjaran berupa pahala yang besar nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabiin, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelum kajian dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Mata Baitur Rahman Ahad kali ini insya Allah diisi oleh Ustadz Ahmad Tajib hafizahullahu ta'ala. Kemudian Mata Baitur Rahman Ahad ketiga insya Allah bersama Ustadz Atib Latiful Hayat hafizahullahu ta'ala. Kemudian Ma'had Baitur Rahman mengadakan agenda-agenda di saat bulan Ramadan, di antaranya Daurah Kubro. Daurah Kubro ini terdiri dari 3 daurah. Daurah pertama yang akan membahas tauhid bersama Ustadz Mulyana Abu Haidar LC. Kemudian daurah kedua yang akan membahas Al-Quran bagian tajwid, insya Allah bersama Ustadz Walid Abdurrahman. Kemudian daurah ketiga yang akan membahas bahasa Arab bersama Ustadz Bambang Permana LC. Kemudian Halaqah Remaja Quran, kemudian Kutab Kilat, kemudian Talaki Tahsin Akhwat bersama Nur Hayati Ummu Azza, kemudian Subung Cenghar, kemudian kajian ngabuburit, mabit, iftar jama'i, dan itikaf. Baik, karena Ustadz sudah berada di depan kita semua, untuk menghemat waktu, langsung saja pada Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih dapat menghadiri majelis taklim. Rupina nu sanesmah nyangki ayeuna teh subuh keneh. Da panon poe teh can ketingali ditiris gitu. Rupi alasannya. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa ayat sabaraha ayeuna teh. Salah pendapat.
ayat 94. Judulnya tabayyun sebelum eksekusi. Eksekusi itu naon? Kan? Kan? Emak. Kan? Pelaksanaan eksekutifnya. Eksekutif itu kan pelaksana. Melaksanakan hukuman itu eksekusi. Bisa saja diartikan eksekusi itu begini. Ngintun barang kadi sok bagikeun. Sok atuh eksekusi. Oh, eksekusi itu dilaksanakan ya. Tapi di sini biasa kita menyatakan eksekusi itu putusan hukuman, di antara ditemaknya eksekutor gitu. Tabayun nanti kita dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berjihad di jalan Allah, maka telitilah. Fatabayyanu, teliti. Dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, ente mah kafir misalnya. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, dengan maksud merampas hartanya. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Sunda nama pan maneh oge baheula teh kitu. Nah, asa ka hartos ku Sundanya. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya. Nyahnya teh enna teh besar atas kamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Munasabah itu kesesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya. Masih berurusan dengan pembunuhan. Masih emotnya. Dongeng nanti nu dileketek maut teh geningan. Anu nemak naon teh, nemak manuk. Geuna ka saha? Henteu. Beuna kata tangga we nya. Da dina judulna mah kami toha teh. Maut tetangga teh. Padahal nu katemak curugna tapi maut. Lantaran eta tetangga teh keur ngorong. Keur ngorong gitu. Padahal nu katemak curugna. Maut. Nah, kamaripan gitu ya. Itu masalahnya, kumaha hukumnya itu sudah kita bahas dan mungkin sudah kita lupakan. Kali ini dibunuh karena salah sangka. Tadi masalah sasaran, masalah sangka. Tidak percaya atau karena ingin merampas harta korban. Nah, gitu teh. Begalnya. Begal. Tapi ini alasannya akidah. Bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang disangka kafir, tetapi ia mengucapkan salam seperti orang muslim? Kan aya anu kafir teh salam. Tapi aya mah henteu deui. Kan beres kampanye na.
Apa yang seharusnya kita lakukan? Tafsir mufradat. Nah, ini makanya para santri. Doroba yadribu dorban. Nah, gitu nyebut nanti. Panyangke nih, doroba yadribu dorban. Terus, doribun madrubun idrib. Nah, ya para mantan Ararapa. Doroba itu arti asalnya memukul. Kemudian artinya disesuaikan dengan kalimat sesudahnya. Doroba biyadi memukul dengan tangan. Doroba bisaib menebas dengan pedang. Dorobal khaymah mendirikan tenda. Doroba khaymah. Coba kalau membuat tenda kan nanti ada di bawah. Doroba fil ardi berjalan di bumi, sapar. Doroba fi sabilillah berjihad di jalan Allah. Tahnu ieu mah doroba fi sabilillah. Dorobtum fi sabilillah. Mendirikan kemah artinya memukul tiang dan patok. Berjalan di bumi disebut doroba karena memukulkan kaki ke bumi. Sapar disebut doroba karena biasanya apabila hendak melakukan perjalanan suka memukul unta atau kuda supaya berjalan. Gitunya. Cepret geningan teteh si kuda teh karunya aduh. Bari cepret, coba teh diberi duit. Dalam berjihad di jalan Allah kita diperintah untuk memukul musuh atau memukul kendaraan kuda supaya maju menyerang. Tapi aya nu digebug teh telumpat tapi ngalieu ka tukang. Naon tah? Ada itu. Hah? Ya. Keledai. Keledai atau kedelai. Keledai. Jadi keledai mah lamun dicepret lain lompat ngalieu ka tukang. Kalau mau disuruh maju dibedok buntutna maju di urang mah teu aya kare. Tabayyana ya tabayyanu tabayyunan tabayun. Berasal dari kata al-bayan artinya keterangan, penjelasan, bukti, surat. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu bayan. Ilmu bayan itu jelas. Tapi ada kalanya berlebihan. Si eta mah cenah baong, si kumaha we monyet cenah kitu padahal baong keneh monyet. Awakna ge hideung, tiga kopeah cenah. Hideung keneh kopeah gitu ya. Itu banyak bayan tuh tasbih diantaranya dan banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'an itu. Seperti begini, manusia gunung-gunung pada saat itu seperti naon? Watakunu jibalu kal ihnil mampu seperti hulu ya. Dan manusia pada saat itu yauma yakunun nasu kal parosil mabsus seperti itu adalah bayan. Kumaha riweuhna teh lihat saja Siraru kaditu kali kaler kawetan ti wetan ka kaler ti kaler ka kidul luhur ka handap wah. Itu ada ilmu bayan. Dan bayan juga diartikan surat. Jadi kalau kita berada di Arab Saudi misalnya, itu teh bayan gitu. Minta bayan, cek urang teh mohon abdi diajar bayan, lain diajar bayan. Bayan teh surat keterangan, kadang-kadang disebut tasrih. Tasrih. Bila kita pergi keluar tanah haram pada musim haji, polisi di sana suka minta bayan. Urang minta bayar. Itu minta bayan. Yang dimaksud adalah surat keterangan atau izin keluar dari tanah haram. Jadi kalau pada musim haji itu tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada yang masuk. Kalau keluar harus ada bayan pada musim haji itu. Yang masuk tidak boleh.
selain petugas. Setelah tanggal 7 itu ditutup Makkah itu. Betul-betul ditutup. Tidak boleh ada yang masuk. Sebab sudah dikuota. Permintaan itu disebut tabayun. Nah, jadi tabayun teh minta keterangan, minta surat. Tabayun pada ayat ini maksudnya diperiksa atau diinterogasi. Jika ia menyampaikan keterangan yang jelas disertai bukti sebagai mukmin, maka kehormatan, darah dan hartanya wajib dilindungi. Orang yang beriman itu wajib dilindungi, harta, kekayaan, darah dan kehormatannya wajib. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, di sini di pesantren itu belajar ilmu mustalah hadis. Kan dari Nabi tidak sampai kepada kita kecuali melalui Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan rawi-rawi yang lain, kemudian dicatat, dibukukan. Nah, sekarang itu lihat saja bukunya. Tapi dalam buku kitab itu ceritakan, misalnya Imam Bukhari, saya terima dari anu, ya, orang ini terima dari anu sampai kepada Rasulullah. Orang-orang ini harus dapat dipercaya. Kalau tidak dipercaya, hadisnya menjadi dhaif. Misalnya ada rawi tukang bohong, jelas eta mah dhaif pisan. Ada rawi yang dituduh dusta. Malahan ada rawi nu nipu kuda. Nipu kuda teh jadi ngampihkeun kuda teh dikitu-kitu si jukut teh. Kudana asup, kunci ti luar, jukutna teh dibikeun. Mun eta ngariwayatkeun hadisna dhaif. Pada orang sok nipu nya. Siapa yang sering ditipu? Anu sering ditipu mah rakyat, tapi rakyatna paling ditipu nya. Ngurukan rakyatna barodo, rakyatna anu pinter. Kita ada beritanya, aduh. Jadi dulu itu ada kaum jeger, kaum jeger teh di Bandung sok aya kamunya, jelema di dinya mah cenah jeger, cenah jelema gering jeger teh. Anu sok eta teh anu jas preman pan aya nya, kampung preman galak dinya teh. Mun asup kadinya pasti dipegas gitu ya. Orang-orang itu datang pimpinannya itu kepada Rasul menyatakan masuk Islam. Kata Rasulullah, sudah masuk Islam itu ada beberapa kewajiban, sholat, bayar zakat. Nah, cek pamimpinna teh, oke lah, kita nyebut oke, saya siap. Saya beritahukan kepada anak buah saya. 1 tahun saya datang ke sini lagi membawa zakat. Itu perjanjian. Kemudian setelah 1 tahun Rasulullah mengirim orang. Kita nagih zakat. Sebab Rasul janji nanti saya akan kirim orang untuk menjemput zakat. Orang ini baru masuk Islam. Tahu eta teh kampung jeger. Marmir, naon tah bahasa Indonesia nah marmir teh. Miris ya. Dan orang itu tidak percaya bahwa kaum eta teh kelompok eta teh bakal bayar zakat.
pulang. Mana cenah Rasul teh? Zakat nitip teu? Kata Rasul, kata orang itu, "Teu masihan cenah." Wah, abdi ge dicarekan cenah gitu. Rasul juga percaya lantaran eta teh urang jeger wungkul nya. Ceuk urang teu balik kita jelema ongkoh ngaku Islam rek mayar zakat tapi henteu. Rasulullah mengirim pasukan ka ditu. Sakabayang misalnya urang ditu tah urang kampung Jeger teh nah Rasul teh bade ngintun utusan ka dieu tapi teu acan. Eta sataun langkung. Urang ngabring yuk cenah ka Madinah. Bari diajar ka Rasulullah bari nyanak zakat sok kumaha Pak. Di tengah jalan tepang pasukan Rasul jeung pasukan itu kira-kira kumaha tah? Ah mau diteruskeun ah. Untung ngobrol heula. Ngobrolnya ku bahasa Sundanya da ku bahasa Arab mah. Abdi ge teu apa, meh eta pan diilustrasi teh. Tah, make sia urang. Tah sia cenah. Naon cenah teu mikeun zakat? Jadi orang yang tidak membayar zakat itu dibunuh zaman Rasul. Ayeuna mah henteu, sabab da Rasulna ge teu aya. Pemerintah Islamnya juga tidak ada. Nu teu salat digebug pan nya. 7 tahun disuruh 10 tahun digebug, 70 tahun. Gitu kan. Naon cenah ka dieu? Ah, cenah saya disuruh menggempur, merukan sieun cenah. Wah, itu geus pasang badan. Ke heula cenah. Caritakeun perjanjianana. Rasul teh rek ngirim ka saya teh, tapi teu datang. Ah, cenah utusan Rasul ku carekan ku di dinya cenah mereka kabur balik deui ka Madinah. Oh, Pak kasawang nya nu itu galak, jeger nu ieu tentara terlatih mah tah. Kan kulantaran hadirnya perlu na ngobrol teh, Pak. Tapi ulah lah meeting sigana film eta mah tuh. Ngobrol kitu, nyaan cenah saya teh ngalaguan, eueuh. Ayeuna rek mikeun zakat, mana buktina? Tah ieu can duit zakat. Itu pas kitu teh urang kawa sakalian cenah dikawa ka ditu nya bisa aya itu. Ieu pan ayana teh gajah mata mau ngamuk gitu tak bisa aya naon kitu geus siap ieu teh. Datang kepada Rasulullah. Nu salah saha tah? Orang fasik itu. Nah, ini turun ayat ini. Coba saja kita ulangi lagi. Orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum. Ya, itu bisa berperang antara Islam dengan Islam tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal. Jadi kalau terjadi perbunuhan, perang kan menyesal semuanya. Orang Islam dengan orang Islam. Nah, nu kitu teh urang mah sebutna teh adu domba. Kan di Sumedang mah memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Pan eta mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tapi karena adu domba tidak bisa. Nah gitu Pak. Can tamat dibetanya dongeng teh. Ewak. Karena itu jika ada berita kepada bapak, ibu, bukan hanya di sini. Imang katun macanya. Teliti dulu siapa orang ini. Pan aya beja teh ka rumah. Eta beja. Cenah. Istri AA teh cenah. AA ini ke kantor. Ngobrol jeung lalaki. Di hareupeun imah terus mere duit. Kumaha teh? Ngobrol cenah. Wah nepi kok ngobrolna teh kitu cenah.
bayar hutang mah terang ngobrol lila kang sayur bejakeun kali itu. Nah, si AA teh diritunan marek gawe punten pisan nyampur ka jahe sana jago hees nya ini duaan karena motor. Tak itu teh harus diteliti dulu. Harus tabayun, wajib tabayun teh. Dihoreng kudu nyarios dua nana. Ah cenah nyampur kali itu cenah unggah isuk. Pan teh Gojek tuh kan. Lain deh masalahnya. Kita lanjutkan lah ka dia. Arodun arti asalnya memperlihatkan, tampak sebentar, menghalangi. Diartikan harta karena harta itu keadaannya tidak menetap dimiliki oleh seseorang. Kan kita juga teh terminanya tuh uang teh keluar gitu. Tapi jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Suatu saat akan berpindah tangan, misalnya dari seorang kepada anaknya. Arodun diartikan harta yang sedikit atau banyak. Pada ayat ini disebut harta yang sedikit dibandingkan dengan pahala Allah. Walaupun bermiliar-miliar, bertriliun-triliun harta yang dimiliki itu mah sedikit dibandingkan dengan surga. Pan ayeuna teh berlomba-lomba orang mencari harta teh. Geus beunghar. Yang lebih beunghar deui mengeluarkan uang 3 miliar supaya kapilih. Sebab lamun kapilih bakal menang 10 miliar. Itu. Kulantaran loba anu calonna teu kapilih. Teu kurang semoga sakitu mah artinya 2 miliar teh sedikit yang dikeluarkan teh. Bahkan nyogok Pak ayeuna teh. Anu ayeuna nu beunghar sacik. Nu beunghar teh. Saksi jeung KPU. Amal teruskan. Sebanyak-banyaknya uang yang dimiliki oleh manusia itu sedikit. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kaya pisan. Saking kayanya ini dunia milik dia. Itu saja ngontrak. Kan aya kadang-kadangnya seolah-olah dunia milik kita berdua, caranya itu saja mah tadi anggap gitu. Dan itu tidak bisa untuk menembus dirinya jika dia masuk neraka. Surat Al-Maidah teteh. Kalau diawas ayatnya gitu. Sok diawas. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Atau napi 36. Ayat coba. Innal ladzina kafaru pamit lepatna ya. Ya, asalna teh awalnya gitu, Pak. Walladzina kafaru innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu. Di anos hartosna meninggi mereka hartos ya ada berapa kadang-kadang ke hartos kadang teu mangga saha. Ibu biasanya mah langkung cepat. Mangga Pak bade aya hartosna. Pernak ayatna kacamata teu aya cenah. Ya. Iya. Jadi bukan dunia, bukan satu dunia, ya dua ya. Dua dunia teteh miliknya. Malahan lebih ngeri lagi dalam surat Al-Ma'arij. Pingkelah tamah.
Kita lanjutkan. Ini bilih teu anggeus ini ka dieu. Magonimu jama dari gonimah artinya harta rampasan perang dari musuh. Yang berhak mendapat gonimah adalah yang berperang. Kemudian Rasulullah SAW dan fakir miskin hak Allah itu dalam surat Al-Anfal. Jadi kalau terjadi perang, ada harta rampasan dari musuh, yang berhak itu pasukan ya, tentara yang ikut perang saat itu, juga Rasul dapat. Orang miskin dapat. Jadi Rasul itu dapat. Jadi setelah dibagi-bagi, Rasul kebagi. Jadi Rasul itu, maaf ya, pendapatannya itu dari harta rampasan. Itu dalam surat Al-Anfal. Tetapi Rasul, bukan hanya Rasul dan keluarganya. Anak, termasuk paman, masuk. Itu dari harta rampasan. Tetapi mereka tidak berhak menerima zakat. Posisi bapak-bapak seperti itu, mau orang biasa berhak menerima zakat atau seperti keluarga Rasul? Oh, mau pilih yang mana? Posisinya nih. Sebab ada orang yang menyatakan, wah Rasul kebagian, saya henteu. Nah, posisinya mau seperti Rasul menerima tapi tidak menerima zakat, atau berhak menerima zakat tapi tidak menerima harta rampasan. Baik mana Pak? Bingungnya. Seolah-olah Rasul itu mendapatkan banyak daripada sodako, daripada zakat. Padahal perang kan tidak tiap bulan ya. Sekarang juga tidak perang. Dan turunan Rasul tidak berhak menerima zakat. Termasuk yang mengaku habaib atau habib. Habib tidak berhak. Jadi pemilik habib, ya sodako, diterima, doraka. Gitu. Pada jadi habaib, jadi orang biasa. Tapi di abdi ayah habib, tok narima zakat. Sebab etama namina habib. Yang dimaksud gonimah pada ayat ini adalah karunia yang besar, rizki yang luas, dan kenikmatan hidup yang lebih berharga dari harta rampasan. Asbab nuzul. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang sedang menggiring dombanya berpisah dari kawan-kawannya yang melarikan diri karena tahu sahabat Rasulullah SAW akan datang untuk menyerang kaumnya. Jadi ya sahabat Rasul birat kita. Sahabat Rasul ini kan pasukan ya. Jadi dia bertemu dengan sahabat Rasul. Dalam Quran surat Al-A'raf. Jadi kita bisa membayangkan betapa hebatnya bukan Rasul. Kan ayah mana cina. Jadi itu namanya ancam Muhammad saya bunuh. Barang datang teh. Oh itu mah kamari cina gitu. Udah gitu dongeng-dongengkannya. Dia ada santri tiga nitri itu indisipliner. Naon indisipliner teh? Disiplin, bajuna beda gitu. Esok, yo, jago we gitu, ka guruna teh. Sampai dipanggil, disidangkan, hadirkan orang tuanya, bapakna teh. Ajar tuh budak mah cenah kitu teh. Abdi ge baheula keur budak kitu, eta salahna teh, Pak. Jadi baongna bapakna teh nurun ke anakna dibejakeun. Gitu. Abdi mah gelut sabaraha kali cenah di sakola teh. Pan dikitukeun teh mudir ngarempot teh. Kemudian saya panggil Ustadz Nana Rukmansah.
murid Ustaz Mas Sedek. Ustaz punten, abdi bade naon ya? Ibu bapak sok gelut, ieu mah guru gelut. Cek itu tuh, eta keur budak cenah dulu, ayeuna mah henteu cenah kitu tah. Ayeuna mah henteu cenah dulu kapungkur we cenah kitu tah, ieu mah guru teh bade. Bari ustadna teh eta wungkul cenah ustad, mohon. Jadi sieun ya itu. Sebab tahu ini ada sahabat tuh ada dua tentara Rasul tuh. Ada yang kalau sudah disuruh oleh Rasulullah untuk menyerang itu tanpa tanya lagi. Dan memang tentara seperti itu. Kalau komandannya berangkat, maju, tidak tahu apa yang ada di depan harus maju. Laki-laki itu bertemu dengan para sahabat. Nah, iya mah orang lain melarikan diri, dia tidak. Yang mengucapkan syahadat dan salam kepada mereka. Assalamualaikum, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nyatakan bahwa saya ini muslim harus dilindungi. Ia tidak mengucapkan salam buat kita kecuali karena berlindung dari serangan kita. Tah eta apa salahna teh. Wah, cenah ngucapkeun syahadat jeung salam teh. Dah sieun we cenah ku urang kitu nya. Kata para sahabat. Sebab itu mereka tetap menerjangnya dan membunuhnya. Kemudian mereka pulang dengan membawa kambing orang itu ke hadapan Rasulullah. Dibawa, jadi itu mengarasa reus. Secara Rasul ya. Jadi menang. Ya memang ini kaitannya beda dengan yang tadi ya. Beda, ini ayatnya beda. Kalau tadi mah surat Al-Hujurat. Jadi Rasul itu menyuruh pokoknya siapa saja yang menghalangi orang termasuk orang kafir kurang dinya tak eta apa disakompet daunkeun naon tah bahasa Indonesia disakompet daunkeun teh dua kabeh urang dinya mah tah kitu teh karena itu tukang domane ke urang dinya. Lalu turunlah ayat 94 ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat marah dan bersabda, bagaimana pertanggungjawabanmu kelak di akhirat dengan ucapan la ilaha illallah. Dulu juga pernah ada, saya mah perang, jadi ngadu pedang ya. Apa namanya teh? Pedang teh naon? Nah, sahabat itu terluka ini. Gudawang teh naon tadi? Gudawang. Kemudian sahabat itu nyisi dan dibalut oleh dia, bajunya disobek supaya darahnya tidak keluar banyak di sini. Setelah itu dia ambil pedangnya lagi, dia udag itu. Udah kemudian main pedang lagi. Tang teng tong. Ngaceleng pedang musuh teh. Diangkat gadona tinggal lep tetep. Yang diajak ngobrol heula. Itu teh ngajawab kieu. Asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Upami bapak aya di posisi sahabat, percaya teu? Hanya sahabat ketika itu percaya cenah mun rek syahadat mah tadi cenah atuh gitu. Dikitukeun ti corona naon. Kemudian datang kepada Rasulullah kan merasa bangga teh nya sok ngadongeng urang nya wah harita mah gitu. Abdi teh dikitu we. Waduh kan rek aya pujian dari Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mengapa tidak kau belah saja dadanya? Lihat apakah dia seorang munafik atau seorang ada teu kitu mah kumaha cik. Lamun teu dipaehan kumaha? Maehan." Kata Rasulullah, "Pan kamu teh ingin mati syahid cenah." Aduh. Hilap. Nah, makanya keur perang teh kedah sadar.
Ade, urang oge mau nyarekan batur teh kudu sadar. Pan aya nu dicarekan tatangga dicarekan gitu. Nah hulang dicarekan teh. Dosa abdi naon cenah kitu. Pedah istrinya beritahu kepada suaminya galak. Tetangga cenah ngaheureun abdi, dicarekan. Ya horeng lain tetangga belah dieu. Kan belah dieu. Itu buku panu ieu teh bingung eta. Naon cenah abdi cenah. Dengan harian tetangga istri abdi leuwih geulis gitu tah. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berjihad di jalan Allah maka telitilah. Jika berjihad di jalan Allah, berperang, menerjang musuh dan berada di daerah musuh sehingga kamu tidak mengenal musuh yang sebenarnya. Tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan. Maka berhati-hatilah, telitilah sebelum melepaskan anak panah atau peluru. Tetapi juga jangan sampai tertipu dengan perlakuan musuh yang menjebakmu. Dalam keadaan tertentu, bila seorang muslim yang tidak diketahui keislamannya, ia berada di daerah musuh dan bergaul dengan musuh, bila dibunuh tidak termasuk muta'ammidan. Pakainya muta'ammidan. Dibunuh dengan sengaja. Tetapi jika ia dalam keadaan terdesak dan menyerah atau tertawan, maka ia jangan dibunuh. Jadi membunuh soteh apabila dalam keadaan perang. Naon soteh teh. Tapi dalam keadaan menyerah jangan dibunuh. Ya harus ditanya dan dimintai keterangan status dirinya. Jika ia mengaku muslim, ujilah pengetahuan tentang agamanya. Islam tuh, Islam bisa maca Al-Fatihah. Gampang lu gitu mah. Nya bisa henteu. Gampang eta mah. Ngapoe abdi maca teh. Nah, kita teh cara ngajawab pertanyaan. Ya sok atuh ucapkeun gampang eta mah. Ngucapkeun. Mutak kamari pan nya ributnya. Islam lain cenah. Kasa pemilu nu iraha. Cenah Al-Fatihahnya. Ngimaman tanu beka kitu, Pak. Menjadi imamnya benar berarti benar jadi pemimpin. Memang harus begitu. Dongeng teh. Ustad cenata. Ustad teh nyaan teh eta teh ustad. Jadi ustad teh mau jumaah ka hiji lembur tapi urang lembur eta teh percaya eta teh ustad. Aya nu di sisi pantau. Tingali we cenah sukuna encah heula, katuh heula cenah asup ke masjid teh nepi ka kitu Pak eta teh. Kan waktu nunu eta lami nunutan maehna teh. Ustad geus asup. Kumaha tah? Beda di teh. Di Bandung aya. Ustad itu ceramahnya bagus. Yang hadir banyak orang Persis. Ketika ceramah di atas mimbar, dia minum dengan tangan kiri. Kan urusan bari nangtung mah. Ya. Kayak korsian. Cuma dengan tangan kiri. Pilih harewes tah. Balik. Oh itu Pak. Kan haram ya. Dengan tangan kiri mah. Setan. Jadi. Ngambek. Naon cenah balik ya. Standar baik. Uji ya. Harus dapat dibuktikan. Andaikan ia menipu atau pura-pura kemudian membunuhmu, maka perbuatannya itu menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terbunuh mendapat keuntungan sebagai syahid. Nah, dalam hal ini mau menjadi korban atau pelaku? Korban. Sebab yang korban bunuh oleh musuh adalah syahid. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya. Dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Cenah bohong salamna oge. Banyak salamna salah. Kamari ge aya nu maot, Pak. Pengumuman ustad teh. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un cenah. Apanya
Pan sok eta teh anu tara biasa mah kitu teh. Ucapkeun subhanallah ge pan subhanallah taala tuh pabeulit. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Dan janganlah kamu memvonis seseorang dengan menyebut kamu bukan mukmin, kamu kafir, kamu munafik kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, mengucapkan syahadat atau menyatakan tanda-tanda keislaman lainnya. Cuma Islam cenah buktina jeung ustad wawuh cenah. Ka masjid deukeut tara asup wungkul. Wawuh so teh da tetangga. Sebenarnya ia meminta perlindungan dari ancamanmu, tetapi kamu tidak menghiraukannya dan tidak menganggapnya sebagai mukmin. Atau kamu berusaha menyulitkan dirinya sehingga kamu mempunyai alasan untuk membunuhnya dengan maksud ingin menguasai hartanya. Atau mencari prestasi karena telah mendapatkan ghanimah, prestasi eta teh. Atau ingin mendapat pujian karena telah membunuh musuh Islam dan merampas hartanya. Yang menjadi alasan itu adalah hiasan kehidupan di dunia yang sifatnya sementara. Harta yang dimiliki tidak ada yang bersifat langgeng. Harta selalu berpindah tangan dan tidak semuanya dapat dinikmati. Malahan di akhirat nanti harus dipertanggungjawabkan. Dari mana harta itu berasal, untuk apa dibelanjakan. Nah, itu banyak harta kayak gitu. Kecuali kalau harta itu memang halal. Pan ayeuna teh ribut, Pak. Itu mana cenah? Pan orang-orang yang sudah jadi aleg teh ditingali heula itu harta asalna kumaha? Nanti KUN nu gitulah pokoknya nama. Jadi kalau hartanya hanya punya rumah, punya mobil, tidak punya yang lain lagi, itu mudah diperiksanya. Satu hari beres, tapi yang mau di Garut, ayah lucu anyur, ayah hartana tunu itu, ayah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Fa indallahi maghanimu katsira, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Siapa yang ingin mendapatkan harta dan kebahagiaan dunia akhirat, Allah lah satu-satunya zat yang memiliki segala kebaikan dan kemuliaan. Dia maha kaya, maha mengetahui apa yang dibutuhkan setiap makhluknya. Gak besar ini. Pahala dari Allah melebihi segala sesuatu yang dinikmati di dunia. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Begitulah juga kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu harus ingat pada masa lalu, saat kamu masih kafir kemudian beriman, kamu minta perlindungan dari pemerintah Islam. Padahal keimanan kamu pada saat itu belum teruji. Keislaman kamu pada saat itu benar-benar dihormati dan dihargai. Jadi keislaman kamu pada saat itu benar-benar dihormati dan dihargai walaupun kamu teh masih tidak bisa baca huruf Arab gitu. Apa bahasa Arab, tidak tahu baca Quran. Keislaman kamu pada saat itu benar-benar dihormati dan dihargai. Sampai Allah memberi kenikmatan iman dan Islam yang sesungguhnya. Sebab itu jika kamu mendapatkan orang yang mengucapkan salam atau syahadat, periksalah. Periksalah ia dan berilah perlindungan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah menyuruh untuk teliti, fatabayanu. Pada ayat ini 2 kali. Ya 2 kali tadi kan, fatabayanu itu. Hal ini menunjukkan mubalaghah, artinya benar-benar diperhatikan menurut prosedur yang berlaku dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara. Sampai jelas apakah ia seorang mukmin atau kafir. Jika ia mengaku kafir, maka ajaklah ia untuk masuk Islam. Bukankah Islam menyuruh berperang itu agar orang-orang kafir masuk Islam? Adanya hukuman yang berat bagi pembunuh untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan umat, untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kelangsungan hidup manusia.
supaya sesama muslim selalu saling mencintai, saling menghargai dan menghormati, tidak saling mencurigai, saling bermusuhan, yang pada akhirnya saling membunuh. Agar kita lebih hati-hati dalam memutuskan perkara dan waspada dalam bertindak, janganlah menghilangkan nyawa seorang mukmin, harta kehormatan dan setetes darahnya pun wajib dilindungi. Dan ini juga berlaku bagi hakim. Ada orang yang mencuri, buktinya ada, saksinya ada dia mencuri, tapi dia tidak mengaku. Kan harus 3. Terus ada bukti, ada saksi, ada pengaku. Dia tidak mengaku, saya tidak. Tapi orang lain menyatakan dia itu pencuri. Jika hakim menyatakan harus dipotong tangan, itu hakim salah. Hakim harus membiarkan dia. Kenapa tidak dipotong tangan? Tengaku. Ada usaha cenah. Ya bangsat ngakunya. Kan aya teh jelema teh aya jelema jujur, Pak, diteungeuh. Waktu mah ngebohong diantep. Maneh maling teu? Henteu. Teungeuh. Maling teu? Henteu cenah. Maling. Diantep we. Narima waktu nyatakan dia henteu itu kan jujur. Ya dipukul, tapi menyatakan ya saya mencuri. Jadi dipukul lagi. Berarti dia. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hakim menetapkan membebaskan orang dari hudud teh hukum badan karena dia ragu-ragu, itu lebih baik daripada dia memutuskan memotong tangan orang, kemudian suatu saat ada PK tenawan. Kembali ternyata orang ini tidak mencuri. Kumaha tah pandangan geus teu aya sok. Rasulullah. Karena itu kalau ragu-ragu jangan dihukum fisik. Jangan dihukum fisik. Tapi harus diuji ya, diuji dulu. Sok adan, adannya gitu. Antri mas antren adan teu, bisa teu adana. Salah. Coba heula adana nya tong maka jadi imam. Aya nu jadi imam eta teh caleg stres. Jadi imam salat maghrib 5 rakaat. Padahal eta teh Pak santri asana teh. Karena nyaleg ngartos ngaluarkeun ngica bumi sagala. Jadi tong jadi imam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan bukan hanya kejadian sesuai dengan sabab nuzul, tapi kita harus tabayun, termasuk kepada anak, istri, tabayun. Tentunya apalagi kita sebagai pemimpin dan hakim. Ada pertanyaan? Mangga. Dosana naon Bapak? Dulu ini Rasulullah yang bercerita, ya. Kita di Riyadhus Shalihin aya dina Bukhari Muslim ge aya. Ada orang, nah orangnya seperti sahabat ini. Jadi orang itu teh teu kaup kasinggung lah. Ngadupak ka urang teh langsung dipaehan anu ngadupakna teh Pak. Berarti dosana teh badagnya. Sampai dia membunuh 99 orang. Naroskeun ka ustad, abdi boga dosa, dosana naon cenah, maehan jelema 88 orang, kira-kira diterima moal tobatna. Eta cek ustad, wah cenah gede dosa teh mah.
Maehan saurang oge geus gede dosa teh. Ya 88 moal cenah. Geclek we Pak ustadna. Jadi 100. Orang itu bertanya kepada ustadznya ustadz. Oh bisa. Semua akan diampuni. Asal dengan taubat, istighfar. Atau tasbih subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Apa itu? Gampang coba. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu perintah Allah dalam Quran surat An-Nasr. Ya, ada surat An-Nasr itu. Fasabih biham rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Itu perintah dan kita laksanakannya ada dua. Dalam sholat tuh subhanallah wa bihamdi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di luar sholat subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Dan itu juga dibaca setelah sholat duha. Kita kembali ke orang tadi. Ayeuna maca jung ini kali itu kepada larang. Di ditu loba jalma nu balalager, entong cicing di dieu. Di dieu mah anjeun teh jadi jelema anu jahat. Antran anjeun mah temperamen. Berangkatlah orang itu ke tempat yang baik. Pan di ditu mah anu nya kieu. Nu pangbageurna di antara nu jahat, bager jahat. Nu pangbageurna di antara nu jahat, pangjahatna di antara nu bager, pangjahatna di antara nu bager, bager. Ieu mah pangalusna nilai teh di antara nu teu lulus 5 teh. Nu ieu mah panggorengna di antara nu lulus 6. Maot pan di jalan teh. Turun malaikat adab dan malaikat rahmat. Beda pendapat. Ieu mah pidorakaeun, pinarakaeun. Kitabna kudu diteuneun di sijin. Cek ieu teu bisa, ieu teh geus tobat. Tapi can tepi cenah ka ditu. Allah mengutus malaikat Jibril. Tur malaikat Jibril hitung mana batas kotana. Ieu cenah batas kotana teh deket ke tempat asa, deket ke tempat tujuan. Ternyata dekat ke tempat tujuan, ke surga Pak. Eta Allah tanya banyak bab tobat mah tuh. Mudah. Dan harus dibuktikan dengan amal soleh. Nah ini terkait dengan Ramadannya sekalian saja. Kan ketika akhir Ramadan kita bayar zakatul fitri ya. Naon fungsinya zakatul fitri teh? Naon? Tuhrotan lisoimi minal lagwi warofasi. Sebagai pembersih bagi orang yang siam dari perkataan yang tidak pantas lah dibacakan oleh orang, diucapkan oleh orang yang siam dan kelakuannya dengan zakat fitri. Karena itu zakatnya ditambahan. Sedekah. Zakatna kadahna 15 kilo cenah itu ya pamong sakarung 25 kilo kan diterima. Dan itu menjadi pembersih. Karena itu buktikan dengan amal soleh. Biasa tara ka masjid, jadi ka masjid, itu jadi tobat. Bukan hanya istighfar, mengucapkan tadi bertobat, bukan hanya kembali. Abdi meliren cenah kana ngadu hayam teh. Liren Pak. Kana ngadu domba cenah ayeuna mah. Kita ya deh itu. Oh mohon maka. Ya. Ya.
Jadi orang itu harus banyak ngobrol dengan orang lain. Jangan memutuskan sendiri. Dalam hukum pengadilan, jika hakim itu bingung, maka dia harus konsultasi kepada hakim yang lain. Atau dia melihat kasus. Kasus seperti ini dibuka. Pernah tidak terjadi? Mun urang mah tinggal di zaman Rasul. Karena itu ini tadi harus laporan ke atasan. Kan tadi ngobrol dulu ya. Bang wihadinya siah cenata maneh musuh Islam, saya datang ke maihan maneh. Cek itu teh heula. Nah, itu kan harus ada tabayun teh sampai sana. Jadi jangan diputuskan seseorang. Tapi memang ada orang yang ragu-ragu tuh. Biasanya itu faktor usia 30 kali umurnya, faktor usia ya. Tadi teh asa dikunci asa henteu cenah. Terus naon di ibu-ibu? Kompor asa dipareuman asa henteu. Ya, itu. Karena itu harus ada saksi. Keur ngoncina harus ada saksi. Asa dikunci teh, dikunci cek saurang teh gitu. Jadi saksinya juga harus lebih kuat. Ya, jadi ada orang kedah ngobrol gitu. Kedah ngobrol, konsultasi dengan atasan. Mun ragu-ragu ting kompor atau licinan teh nya ngalicin. Kita jawab konsul gitu pareuman we sadayana di luar. Dan memang keraguan itu ada, termasuk keraguan dalam sholat. Nya gitu we. Tidak ada pertanyaan lain. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekurang-kurangnya tidak terkait dengan kasus ini, tapi kita harus wajib tabayun. Terutama kepada istri, kepada suami. Kudu tabayun. Demikianlah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan Al-Ustadz bermanfaat, khususnya untuk Al-Ustadz member kita semua. Pengumuman tambahan, mata Baitur Rahman di bulan Ramadan tidak akan diubah lagi waktunya, masih tetap jam 7. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.